Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terus pundi kabaripun? Alhamdulillah. Ya. Baik. Kita bersyukur pada Allah hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mentadabburi aturan-aturan agama Allah. Oke, baik, mungkin ada yang perlu dipertanyakan, monggo dari brosurnya. Pertanyaan dari brosur Ustaz. Ya, ini. Brosur halaman pertama di surat Al-An'am ayat 162 dan 163. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Quran surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Dijelaskan bahwa sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Lalu apabila kita punya pemimpin dan kita mematuhinya, sehingga kehidupan ini seolah-olah sudah diatur pimpinan kita, sehingga kita terpaksa melanggar aturan Allah hanya karena demi mematuhi pimpinan kita yang diperintahkan Al-Quran. Maka sebaiknya kita bersikap bagaimana, Ustaz? Ya tinggal dipilih, no. Pilih taat pada Allah atau taat pada pimpinan yang mengajak untuk bermaksiat kepada Allah. Kita memang wajib mentaati pimpinan, tetapi ada batasannya. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Taat itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Hal ma'ruf itu berarti yang sesuai dengan aturan Allah dan tuntunan Rasulullah. Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'atu fima ahabba au kariha. Wajib bagi setiap muslim itu mendengar dan taat pada pimpinannya, baik secara dalam hal yang dia suka atau tidak suka. Illam yu'mar bimaksiyah, jika tidak diperintah untuk bermaksiat. Fa in umira bi ma'siyah fala sam'a wala ta'ah. Tetapi kalau diperintah oleh pemimpinnya untuk bermaksiat, maka la sam'a wala ta'ah. Jangan didengar, jangan ditaati. Mendengar perintah pimpinan yang menyimpang dari aturan Allah dan Rasul saja tidak boleh, apalagi mentaati. Nah, sekarang ini banyak manusia ngakunya Islam, mungkin termasuk kita, lebih pekewoh kepada pemimpin kita, apalagi itu pemimpin di tempat kita bekerja. Dia ngajak maksiat, kita nuruti. Kenapa? Takut engko nek ra nuruti pimpinane dipecat, di PHK dan lain sebagainya. Takut kehilangan kesenangan dunia yang menipu. Pekewuh dengan pimpinannya tapi tidak pekewuh dengan Allah. Padahal dunia ini pasti akan musnah, ma indakum yanfadu wa ma indallah baqa. Selain itu, urusan ketaatan pada pemimpin ini sudah jelas sekali oleh Nabi digariskan.
ketaatan itu dalam hal-hal yang ma'ruf. Kalau menyimpang ya jangan didengar, jangan ditaati. Maka silahkan dipilih, memilih Allah atau memilih perintah pemimpin yang ngajak maksiat. Kalau memilih pemimpin yang ngajak maksiat, memang akan mendapatkan sebagian kecil dari dunia. Mungkin pangkatnya dinaikkan, gajinya dinaikkan, dan lain sebagainya. Namun di hadapan Allah tidak dapat apa-apa, karena lebih mentaati pemimpinnya yang ngajak maksiat, lebih pekewuh kepada manusia daripada kepada Allah. Lupa atau pura-pura lupa bahwa Ar-Razzaq itu Allah. Sehingga kalau bosnya di tempat kerja ngajak maksiat, wis pokoknya melu. Ikut, kenapa? Nanti kalau tidak ikut di PHK, dipecat dan lain sebagainya, terus makan dari mana? Lah kalau dipecat, di PHK karena memilih Allah, alhamdulillah. Berarti kita lebih memilih Allah, jiwa kita dipenuhi dengan keimanan. Dan yakinlah kepada Allah, pasti Allah akan berikan yang lebih baik lagi. Lah untuk apa kita bekerja di tempat pekerjaan yang terus-menerus bermaksiat pada Allah, tidak bisa mengingatkan kita kepada Allah? Untuk apa? Dunia hanya sementara. Wes toh, mati kabeh bakale. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Maka pilihlah tempat pekerjaan itu yang bisa mengingatkan kita terus kepada Allah. Itu aturan dari Allah. Coba Al-Kahfi ayat 28, diingat lagi. Surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Ya, jelas sekali ayat ini. Allah perintahkan kita untuk milih lingkungan yang baik dalam segala hal. Ciri lingkungan yang baik itu yang bagaimana? Yang bisa mengingatkan kita terus kepada Allah. Itu ciri lingkungan yang baik. Kalau sudah menemukan lingkungan yang baik seperti itu, bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Tuhannya, baik di waktu pagi maupun petang, jangan pindah, sabar di situ. Meski di tempat lain mungkin gajinya lebih besar, upahnya lebih gede, namun lingkungan pekerjaannya tidak bisa mengingatkan dirinya tentang Allah. Mendapat gaji besar namun tidak ingat Allah, dan terpaksa harus mengikuti perintah bosnya untuk bermaksiat meski upahnya gede. Maka kalau sudah dapat lingkungan kerja yang baik, jangan pindah hanya gara-gara ingin mendapatkan kemewahan dunia. Lingkungan yang baik yang bisa mengingatkan kepada Allah itu lebih utama, lebih penting daripada gaji besar namun harus bermaksiat kepada Allah.
tidak bisa menolak apa keinginan pemimpin di tempat kerja. Kalau menolak di PHK, maka bersabar, pilih lingkungan kerja yang baik, yang memang bisa mengingatkan tentang Allah setiap saat bersama orang-orang yang terus ingat kepada Allah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu berpaling dari lingkungan yang baik itu hanya gara-gara menginginkan kesenangan dunia. Kesenangan dunia ini memang tampak menyenangkan, tetapi kesenangan dunia ini pasti akan selesai semuanya. Ya, kemudian wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jangan kamu taati orang-orang yang hatinya telah melalaikan Allah. Jadi orang itu kalau ngajak maksiat, itu berarti orang tersebut hatinya telah lalai dari mengingat Allah. Siapapun itu, sekalipun pemimpin kita di tempat kerja atau dimanapun, kalau ngajak maksiat, fala tuti', jangan taati, jangan ditaati. Karena kalau kita ikut mentaatinya, sama saja melampaui batas kita, melanggar ketentuan-ketentuan Allah, melanggar ketentuan-ketentuan Rasulullah. Maka innamat ta'ah fil ma'ruf, taat pada seseorang itu dalam kebaikan. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Innamat ta'ah fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya taat itu hanya dalam kebaikan. Sekalipun pemimpin di tengah-tengah kita, kata Nabi, itu seorang budak Habasyi, hidungnya gerumpung, tetapi kalau memimpin asasnya taqwallah, memimpin dengan kebenaran, maka kewajibannya isma'u wa ati'u, dengarkan dan taati. Wa inistu'mila alaikum abdun habasyiyun, meski yang terangkat sebagai pemimpin di antara kalian seorang budak Habasyi. Dalam riwayat lain disebutkan hidungnya mujaddaun, gerumpung. Dalam riwayat lain juga disebutkan mujadda'ul atraf. Jadi tubuhnya cacat. Sekalipun tubuhnya cacat, mungkin hidungnya, mungkin tangannya, mungkin kakinya, kalau dia memimpin asasnya taqwallah, asasnya Quran dan Sunnah, siapapun kita kewajibannya as-sam'u wat ta'ah, mendengar dan taat. Ya, tinggal dipilih saja, pilih Allah atau pilih bos di tempat kerja. Kalau pilih Allah, Allah akan berikan yang lebih baik. Kalau nanti di PHK, dipecat. Kalau pilih bosnya, memang dia akan dapat sebagian kecil dari kesenangan dunia. Tapi di akhirat, wa malahum fil akhirati min nasib, tidak dapat bagian. Karena tujuan hidupnya hanya di dunia. Sudah diberikan oleh Allah, sudah mendapatkan kesenangan di dunia, bagiannya di dunia sudah didapat. Maka di akhirat tidak ada lagi bagiannya. Maka istaftu qulubakum, tanyakan nuraninya masing-masing. Pilih Allah atau pilih pemimpin yang ngajak maksiat, silahkan. Kalau pilih Allah, diajak maksiat, berarti menolak. Tandanya itu. Kalau pilih bosnya, diajak maksiat, berarti dia mengikuti, nurut begitu saja. Ya, al-amru mufawwad ilaikum. Ini silahkan, pilihan ada di tangan panjenengan sendiri-sendiri. Istaftu qulubakum, tanyakan nuraninya masing-masing. Ar-Razzaq itu Allah, bukan bos kita. Ar-Razzaq itu Allah, bukan perusahaan tempat kita bekerja. Allah yang telah menjanjikan rezeki bagi hamba-hambanya.
bukan tempat perusahaan kita bekerja. Allah ciptakan kita, Allah jamin rezeki kita, Allah buat aturannya. Dengan kata lain, biar lebih mudah dipahami, Allah menciptakan kita. Ini kamu fulan, kamu tak ciptakan. Kamu aku beri nyawa. Kamu aku ciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Kemudian rezekimu tak jamin. Tapi jalani amanah hidup di dunia sesuai dengan aturanku. Aturan dari Allah dalam hal mencari rezeki harus halalan thayyibah. Halal dan thayyib, apapun yang terjadi, jangan gadekan akidah, jangan jual agamamu untuk mendapatkan kesenangan dunia yang sedikit. Itu aturan dari Allah. Karek gelem apa ora. Kalau kita mau mengikuti aturan Allah itu, maka kita menjalankan tujuan penciptaan manusia. Kita diciptakan berarti kita paham tujuannya. Allah menciptakan kita itu hanya untuk ibadah. Ibadah itu ya manut Allah, manut Rasulullah, jangan manut karepe dhewe kan gitu. Jangan manut bosnya tempat bekerja. Kalau ngajak maksiat tolak sudah. Resikonya pecat tidak apa-apa, jangan takut. Selama kita menjadi hamba Allah yang maha kaya. Allah itu maha kaya. Allah yang menjamin rezeki kita. Masa untuk menegakkan kebenaran agama Allah takut di PHK? Berarti berbuat musyrik, berlaku syirik tanpa sadar. Sudah melupakan Ar-Razzaq itu Allah. Dia lebih memilih pimpinannya yang ngajak maksiat. Seakan-akan yang memberi rezeki adalah pimpinannya tempat dia bekerja, bukan Allah lagi. Berbuat kesyirikan tanpa disadari. Ya, ada lagi. Profesor halaman 2 hadis yang paling bawah. An Umar bin Al-Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati wa innamal limri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Muslim. Dari Umar bin Khattab, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena taat kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan diberi balasan pahala taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena menginginkan dunia yang akan ia dapatkan atau wanita yang ia akan mengawininya, maka hijrahnya itu akan diberi balasan sesuai niatnya ia berhijrah. Hadis riwayat Muslim. Berkaitan dengan hadis niat, saya berniat mengikuti sholat jamak qashar duhur dan asar. Ketika saya masuk dalam shaf dan mengikuti sampai salam, ternyata antara imam dan saya niatnya berbeda. Imam sudah melaksanakan sholat asar dan saya baru melaksanakan sholat duhur. Berselisih niat antara imam dan saya. Yang demikian itu apakah dibenarkan, Ustaz? Nah, ketika mau mengikuti sholat di awal nyenangan pirsa mboten kalau imamnya itu sholat asar. Nah, kalau panjenengan pirsa ya jangan mengikuti. Ya, karena belum sholat zuhur. Tetapi kalau di tengah jalan sudah masuk dalam sholat, ternyata panjenengan baru ngeh nek imamnya sholat asar. Lah terus bagaimana? Ya sudah, teruskan. Nanti sesudah salam jenengan berdiri sholat asar. Lan delalah
imame salate tamam. Nah, jenengan niate jamak qasar. Lah jenengan imam salam ya harus tamam, tidak boleh medot. Medot wong saya pengen jamak qasar sehingga 2 tok. Ternyata imamnya tamam. Nah, maka imam salam panjenengan berdiri menyempurnakan sholat dengan tamam. Lah sesudah itu baru kemudian berdiri lagi sholat asar, bisa dikosor. Nah itu tergantung ketika di awal. Kalau memang jenengan tidak perso, ya tidak apa-apa, teruskan. Namun kalau ketika mau ikut sholat, tahu kalau imamnya itu asar, jenengan belum duhur, ya jangan ikut di situ. Ya, ada lagi. Halaman 3 masuk ke halaman 4. An Abi Musa qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu dzalika fi sabilillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Rawahu Muslim. Dari Abu Musa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang orang yang berperang karena keberanian, orang yang berperang karena membela golongannya, dan orang yang berperang karena riya, yakni ingin dipuji orang. Siapa di antara mereka itu yang termasuk di jalan Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang berperang agar supaya kalimat Allah itu yang paling tinggi, maka dialah yang berperang di jalan Allah. Mohon penjelasan pada kalimat barang siapa yang berperang agar supaya kalimat Allah itu yang paling tinggi, maka dialah yang berperang di jalan Allah. Berperang membela agama Allah, bukan berperang biar dikatakan pemberani. Bukan berperang untuk membela golongannya. Maksud golongan di sini mungkin ya komunitasnya, partainya. Atau juga bukan pula berperang agar dia dipuja-puji oleh manusia. Tetapi dia maju ke medan laga, maju ke medan perang itu hanya untuk membela agama Allah, niatnya itu, bukan untuk niat yang lain-lain. Ya. Nabi kita pernah bersabda, nanti pada hari kiamat nanti ada 3 golongan manusia yang pertama kali akan diberi putusan oleh Allah. Inna awwalan nasi yukdo yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida. Yang pertama, seseorang yang berperang dan mati syahid. Kemudian nanti orang ini di sana di hadapan Allah, fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Kemudian orang ini dihadapkan pada kenikmatan-kenikmatan mati syahidnya itu, dan dia mengakui. Kemudian Allah bertanya, fama amilta fiha, apa yang kamu lakukan terhadap kenikmatan-kenikmatan itu? Dia ngaku pada Allah, qataltu fika hattastushhidtu, aku berperang karenamu wahai Allah sampai aku mati syahid. Allah nggak bisa ditipu. Manusia bisa ditipu hanya melihat lahirnya. Oh, ada seseorang yang bertempur, berperang di jalan Allah, membela agama Allah sepertinya. Maka manusia melihatnya, oh ini orang ini betul-betul mati syahid, karena dia berperang di jalan Allah. Tapi Allah tidak bisa ditipu. Allah mengetahui kedalaman hati orang yang mati syahid itu. Dari sisi lahirnya mati syahid, namun belum tentu sisi batinnya.
Setelah orang itu menjawab, qataltu fika hatta stushhidtu. Aku berperang untukmu wahai Allah sampai aku mati syahid. Seketika langsung dijawab oleh Allah, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Walakinnaka qatalta li ayyuqala jari'un. Tetapi kamu berperang, tujuan utamamu supaya kamu dikatakan pemberani. Faqad qila. Maka tujuan yang kamu harapkan sudah kamu dapat. Masyarakatmu sudah mengeluh-ngeluhkanmu, sudah memuji-mujimu bahwa kamu orang yang pemberani, berani berperang sampai terbunuh. Itu sudah kamu dapatkan. Saat ini ketika kamu di dunia, masyarakatmu, manusia di sekitar kanan kirimu, teman-temanmu sudah memuja-memujimu bahwa fulan sungguh pemberani, fulan adalah pahlawan sejati. Faqad qila, itu sudah didapatkan. Karena tujuanmu itu, maka sudah kamu dapatkan. Lah seiki ki ning akhirat, ora ning dunya. Berarti kamu sudah nggak dapat bagian. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan kepada malaikat untuk menyeret orang yang mati syahid tadi, diseret di atas wajahnya, kemudian dilempar begitu saja ke dalam api neraka. Dia memang gagah berani ketika bertempur, tetapi ternyata tujuannya agar mendapat nama, dikatakan pahlawan, pemberani, pejuang, dan lain sebagainya, itu sudah didapat. Ternyata majunya dia dalam pertempuran itu bukan karena Allah, hanya karena ingin mendapat pujian. Ya sudah, dapatnya hanya itu. Ketika tadi Nabi ditanya, ada seseorang yuqatil syaja'ah, berperang dengan gagah berani. Kemudian wa yuqatil hamiyah, berperang karena membela golongannya. Kemudian wa yuqatil riya'an, berperang karena riya. Siapa di antara tiga orang ini yang berperang di jalan Allah wahai Rasulullah? Nabi kita menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa saja yang berperang untuk membela agama Allah, sehingga tidak ada yang lebih tinggi daripada agama Allah di muka bumi ini, maka dialah yang fi sabilillah. Dialah yang berperang di jalan Allah. Bukan yang gagah berani karena mengharap pujian tadi, bukan yang membela golongannya, bukan yang berperang karena riya, tetapi orang yang niatnya tulus karena Allah, menegakkan kalimat Allah, menegakkan agama Allah di atas muka bumi ini, sehingga tidak ada yang lebih tinggi di atas muka bumi selain agama Allah. Itulah orang yang berperang di jalan Allah. Ya, ada lagi? Masih berkaitan dengan hadis tersebut, berkaitan dengan riya. Tentang riya dalam hadis, yang saya takutkan adalah suatu atau segala sesuatu kebaikan bisa menjadi riya. Masalah yang sering saya alami adalah nangis ketika mendengar ayat Al-Quran, dan saya orangnya melo. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana yang saya lakukan karena sering dituduh riya karena suka menangis, sedangkan saya sendiri tidak mengerti. Ketika mendengar ayat-ayat yang saya kenali, kadang menangis sendiri Ustaz. Melo ya apa itu? Gembeng ya. Yang tahu kedalaman hati panjenengan itu Allah ya, kita tidak tahu. Orang itu tidak tahu isi hati orang lain, maka jangan suka menilai.
Ya. Maka tidak usah bersedih hati, hanya dituduh riya karena kalau mendengar ayat-ayat Allah bisa sampai nangis, dituduh melo, gembeng, riya, tidak apa-apa. Biar kalau dia tidak berhenti dari tuduhannya, dosanya biar ditanggung di hadapan Allah. Dari mana dia tahu kedalaman hati? At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Sampai Nabi saja menyebut bahwa takwa itu ada di sini, ada di dalam dada. Yang tahu hanya Allah. Maka tidak usah risaukan penilaian manusia. Kita fokus penilaian Allah. Apapun penilaian manusia itu tidak menguntungkan kita, juga tidak merugikan kita. Sekalipun manusia semuanya menilai kita negatif, tetapi kalau Allah menilai kita positif, tetap kita positif dunia akhirat. Sekalipun semua manusia menilai kita positif, cinta semua pada kita, namun jika Allah menilai kita negatif, ya dunia akhirat kita juga negatif. Maka fokus pada penilaian Allah. Tidak usah digubris, tidak usah dirisaukan penilaian manusia. Sauni-unine tekno. Mau memuji ya jangan jumawa, mau mencaci, membenci, memfitnah, jenengan tidak usah sedih. Fokus kita hanya Allah sudah. Ya, selama kita berjalan di atas kebenaran cahaya agama Allah ini, apapun penilaian manusia, sudah biarkan, doakan saja. Idfa' billati hiya ahsan. Ya. Bisa jadi di sisi Allah yang bertanya ini, memang keimanannya dinilai oleh Allah benar-benar sodik, imannya betul, sehingga kalau mendengar ayat Allah bisa bergetar hatinya, kemudian bertaut kepada Allah, ingat dosa-dosa, kemudian bercucuran air mata. Bisa jadi begitu. Bukannya melo, bukannya riak, bukannya gembeng, tetap kedepankan husnudon. Coba Al-Anfal itu diingat itu. Ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Orang yang imannya sempurna di hadapan Allah, yang dinilai sodik oleh Allah, menurut ayat ini setidaknya punya 2 ciri. Ciri yang pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika mendengar nama Allah disebut, hatinya bergetar. Maksud bergetar di situ langsung bertaut dengan Allah, ingat kepada Allah dimanapun berada, sehingga dia menyembah Allah seakan-akan dia bisa melihat Allah. Namun kalau tidak bisa melihat Allah, dia yakin betul kepada Allah. Allah maha melihatnya dimanapun dia berada, sehingga hatinya selalu bertaut kepada Allah. Orang yang seperti ini, orang muhsin seperti ini, selalu merasa diawasi oleh Allah, baik dalam kesendirian maupun di tengah orang banyak.
sulit sekali untuk bermaksiat kepada Allah. Bagaimana mungkin akan mudah-mudah bermaksiat? Lawang dia merasa yakin diawasi betul oleh Allah. Maka hatinya terus bertaut kepada Allah. Seakan-akan wajilat qulubuhum. Seakan-akan bergetar terus. Hatinya itu terus bergetar. Karena ada tautan dengan Allah. Ini ciri yang pertama. Namun jika ada orang yang mudah bermaksiat pada Allah, maka tanda tanya besar. Jangan-jangan imannya belum ada nilainya di hadapan Allah. Ketika bersama dengan orang lain, seakan-akan dia menjadi orang paling soleh. Ada orang lain, sholatnya dikhusuk-khusukkan. 1 rakaat mungkin bisa 5 menit. Begitu orang lain tidak ada, sisa rakaat berikutnya sakarepe dhewe jentat-jentit. Begitu dengan orang lain, Allahu Akbar, dikhusuk-khusukkan lama sekali. Rukuknya lama, sujudnya lama. Begitu orang lain sudah tidak ada di sampingnya, wes langsung ngebut begitu saja. Ketika salam masih ada orang lain, zikirnya khusyuk, astagfirullah, dikhusuk-khusukkan begitu. Begitu orang lain pergi wes dadi semelah. Wes ora cetok munine. Ketika masih ada orang, bunyinya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Orang lain tidak ada, jadi muni apa ora cetok. Maka hatinya tidak bergetar. Ini ciri yang pertama. Yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ciri kedua, setiap saat dia mendengar atau membaca ayat-ayat Allah, maka imannya semakin bertambah naik, imannya semakin meningkat. Orang yang seperti ini bisa dipastikan dia membaca ayat Allah dengan menyertakan mata hatinya. Orang yang hanya membaca ayat Allah dengan lisan dan mata di kepala, tanpa menghadirkan, tanpa menyertakan mata hatinya, sulit untuk menambah keimanan. Selesai membaca ayat, ya sudah selesai, tidak ada ibrah pelajaran yang bisa diambil. Misalkan seorang koruptor membaca ayat Allah tentang larangan mencuri, bacanya hanya dengan lisan, bacanya hanya dengan mata di kepala. Setelah selesai membaca, ya hatinya tidak bergetar, imannya tidak bertambah, tidak mau tobat. Hanya baca dengan mata di kepala dan lisan. Selesai ya sudah, mushafnya ditutup. Beda dengan orang yang membaca ayat Allah dengan mata hati. Misalkan dulu pernah mencuri barang orang lain, begitu menemui ayat Allah tentang larangan mencuri, hukuman bagi seorang pencuri, dia ingat akan dosa yang pernah dilakukan. Karena dia membaca ayat itu dengan mata hati, maka dia menangis, teringat akan dosa-dosa mencuri yang dulu pernah dilakukan. Ternyata dilarang oleh Allah, hukumannya potong tangan, terus bagaimana ini? Hatinya menjadi gelisah, bagaimana agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Sehingga tobatan nasuha betul. Orang yang pernah zina misalkan, membaca ayat Allah hanya dengan lisan dan mata di kepala. Ketika membaca ayat az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah,
pezina, perempuan dan laki-laki, cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan jangan kamu berbelas kasihan kepada keduanya dalam menegakkan aturan agama Allah ini. Dan hendaklah hukumannya disaksikan oleh sekelompok orang-orang yang beriman. Ketika dia hanya membaca dengan mata di kepala, dengan lisan, selesai membaca ya sudah selesai. Hatinya tidak bergetar, imannya tidak bertambah, karena sudah selesai. Tapi kalau dia membaca dengan mata hati, dia akan bergetar hatinya. Ingat dosa yang pernah dilakukan. Ternyata hukuman zina seperti ini. Belum lagi yang sudah pernah menikah, hukumannya zina dirajam, dilempari batu sampai meninggal dunia. Ya, ketakutan. Saking takutnya hati menjadi gelisah, kemudian mencari tahu bagaimana caranya bertobat. Sehingga meleleh air mata, menangis, ingat dosa-dosa. Itu bedanya membaca dengan mata hati, membaca dengan hanya mata di kepala dan dengan lisan kita. Kalau dengan mata hati kita akan bisa mengambil pelajaran. Maka tidak mustahil orang yang membaca ayat Allah dengan mata hatinya dia bisa menangis. Karena ada ibrah pelajaran yang langsung terambil dan ingat tentang dosa-dosanya. Ternyata ayat ini bertentangan dengan apa yang saya lakukan. Ada orang yang mungkin hidupnya sombong di muka bumi ini. Mungkin punya pangkat, punya jabatan, punya pekerjaan yang dinilai oleh manusia. Pekerjaannya mulia. Mungkin punya harta kekayaan. Dia sombong, merendahkan orang lain, memandang sebelah mata orang lain yang tidak punya pangkat, tidak punya kekayaan, tidak punya pekerjaan yang dianggap mulia oleh manusia. Dia merendahkan. Tapi begitu membaca ayat Allah, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kemudian membaca kisah. Dulu pernah ada yang sombong dengan jabatan, Fir'aun, maka binasa, hancur dunia akhirat. Ada yang sombong dengan harta, Qarun, sengsara, binasa matinya, ditelan bumi. Ada yang sombong dengan ilmu, mungkin sekarang dengan gelar akademiknya yang tinggi. Haman juga binasa. Kemudian dia membaca dengan mata hati, bergetar hatinya. Ternyata apa yang saya lakukan bertentangan dengan ayat ini. Allah berikan saya kekayaan, malah saya gunakan untuk kesombongan. Allah berikan saya mobil, malah saya gunakan untuk pamer. Allah berikan saya jabatan, malah saya gunakan untuk berlaku zalim, curang dan lain sebagainya. Maka dia akan menangis ingat dosa-dosanya. Kalau sudah begitu, tentu dia akan bertobat kembali kepada Allah. Maka jenengan tidak usah bersedih. Biarlah orang menilai, menuduh jenengan riak karena baca ayat nangis, riak baca ayat nangis, biarkan penilaian orang. Pokoknya fokus saja pada penilaian Allah. Yang tahu kedalaman hati seseorang itu hanya Allah. Orang lain tidak akan tahu. Ya, ada lagi. Masih tentang niat dan riya. Saya ditunjuk untuk menjadi imam sholat rutin tiap jamaah isya. Saya berusaha mempelajari surat-surat Al-Quran, membaguskan bacaan, tartil dan sebagainya. Ketika sholat sudah berjalan, kadang-kadang ada bisikan, baguskan lafaz atau bacaanmu agar terdengar bagus. Saya berusaha membuang perasaan itu, namun muncul lagi seperti ada
pertentangan di dalam hati. Apakah yang demikian itu termasuk riya, Ustaz? Tidak, itu bisikan setan. Ya. Memang setan itu tidak mau kalau ada hamba Allah yang melakukan kebaikan ikhlas karena Allah. Dia akan terus berusaha. Akan terus berusaha membisiki manusia agar kebaikan ibadah yang dilakukan ada unsur-unsur riyaknya. Seperti misalkan terkadang kita juga sering mendengar, mungkin ada orang yang mengatakan niki kula estu leh demi Allah mboten pamer. Ning kalau wingi saya sudah infak menyantuni anak yatim sebesar 10 juta. Niki kula matur kajengin jenengan kepengin. Masa dengan kebaikan mboten pengin, ning ampun diarani pamer. Estu demi Allah kula mboten pamer. Nah, ini bisa masuk dalam riya. Maka tergantung niatnya apa. Kedalaman hatinya itu Allah yang maha mengetahui. Kalau jenengan imam berusaha karena ditunjuk sebagai imam tetap sholat isya, kalau bacaan tidak baik, itu makmum itu ya tidak nyaman. Panjang pendeknya keliru-keliru. Misalkan wassama iwatoriq. Ketoke fasih toh? Wassama iwatoriq. Tapi panjangnya sudah keliru. Kalau tidak itu alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Qaf kabeh matine. Padahal itu kaf. Sepertinya fasih. Tapi keliru. Panjang pendeknya keliru, terus diseret-seret. Maka jenengan berusaha untuk memperbagus. Nah, itu baik ada usaha ke arah sana. Bisa jadi selama ini yang kita hafal dari ayat Al-Quran, surat Al-Quran, itu kita belum pernah melihat tulisannya. Mungkin karena sejak kecil kita sudah hafal. Di sekolah-sekolah diajari. Tetapi mungkin saja belum pernah melihat tulisannya. Maka terjadi alam nashrah laka sadrak. Itu terjadi. Dikiranya qaf padahal tulisannya kaf. Masa kaf di kol-kolah ke piye? Was-samaa'i wa tariq. Was-samaa'i wa tariq. Ada kesalahan-kesalahan yang mendasar. Ada kesalahan yang mendasar. Wa tariq. Wa tariq. Enggak ada tasdid di toknya, kemudian riknya kok jadi panjang. Artinya berubah itu. Maka ada usaha untuk memperbaiki bacaan. Itu ada nilainya di hadapan Allah. Sekalipun kita dalam berusaha mutata'ti, terbata-bata, dapat 2 pahala menurut Nabi. Man yatata'ta falahu ajroni. Barang siapa yang berusaha memperbaiki bacaannya, kok dia terbata-bata betul, sulit betul, namun dia tetap berusaha, maka dia dapat 2 kebaikan. Dia menemui kesulitan tapi tidak menyerah, terus berusaha. Karena itu kitab sucinya. Itu kitab sucinya. Kalau bukan orang Islam yang membaca, siapa yang akan membaca? Sedangkan orang di luar Islam saja sekarang sudah sangat banyak yang fasih membaca Al-Quran. Hukum tajwidnya hafal di luar kepala. Banyak itu orang di luar Islam. Tujuannya apa?
untuk mencari-cari kesalahan Al-Quran. Mereka saja yang benci dengan Quran, berusaha mencari-cari kesalahan Al-Quran, itu mau mempelajarinya, masuk ke dalam Al-Quran, mempelajari bacaannya, hukum tajwidnya, cara tartilnya, tahsinnya, all out betul untuk mencari kesalahan Al-Quran, tetapi tidak menemukan. Lah kita orang Islam yakin Quran ini la raiba fi, masa tidak mau all out? Baru belajar pisan angeli, wes angel sudah ditinggalkan begitu saja. Padahal dijanjikan oleh Nabi dapat 2 kebaikan menjadi tabungan akhirat. Oh la isin no wes tuwa. Kenapa malu? Wong Allah yang perintahkan, Nabi yang perintahkan, kenapa harus malu? Semaksimalnya. Ya, belajar memperbaiki bacaan semaksimalnya, tidak dituntut untuk sempurna, semua sesuai dengan kadar kemaksimalan masing-masing. Lah panjenengan sudah melangkah ke arah sana, mudah-mudahan ya dapat kebaikan di sisi Allah. Tetapi kalau jenengan nanti jadi imam, kemudian sudah hafal Al-Quran, panjang-panjang suratnya, berlakulah bijaksana. Ojo peh hafal Quran, terus sholat subuh, rakaat pertama Al-Baqarah. Atau tidak usah Al-Baqarah, rakaat pertama An-Naba, rakaat kedua An-Nazi'at. Padahal makmum panjenengan ada yang sepuh, ada yang berdiri sudah bergetar, sudah gemetar. Ya. Kemudian jenengan tidak berlaku bijaksana karena sudah hafal. Amma yatasaalun sampai ayat terakhir. Rakaat kedua wan nazi'ati gharqa, terus sampai akhir. Suwe-suwe salam makmume ra enek wisan. Iya. Maka Nabi dulu mengatur sawwu sufufakum. Itu sambil melihat makmum-makmum beliau. Tujuannya apa? Biar imam tahu, oh ternyata ada makmum yang sudah sepuh atau sedang sakit, atau berdiri saja tubuhnya sudah bergetar. Tidak mungkin itu kalau kita imam dengan ayat yang panjang-panjang. Bahkan dulu Nabi pernah memperpendek sholat beliau ketika mendengar tangisan seorang anak. Nabi memperpendek sholat, yang harusnya bacaan panjang Nabi pendekkan karena mendengar seorang anak nangis. Kemudian ketika selesai ditanya, ada apa wahai Nabi? Nabi menjawab, alangkah beratnya hati seorang ibu mendengar tangisan anaknya sedang dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dalam sholat. Alangkah beratnya hati seorang ibu mendengar tangisan anaknya sedang dia tidak bisa berbuat apa-apa karena posisinya dalam sholat. Maka Nabi memperpendek. Itu imam yang bijaksana. Kalau jenengan hafal Quran, mau praktek hafalan, nanti pas sholat sendiri. Jenengan pas tahajud, ya toh? Pas tahajud, rakaat pertama Al-Baqarah selesai. Rakaat kedua Al-Imran. Ya toh? Nanti bangun lagi di 2 rakaat berikutnya An-Nisa sampai selesai, Al-Maidah sampai selesai. Kalau sendiri silahkan monggo. Ini tahajud hanya kulhu,
Nah imam ning masjid dawa banget. Makmumnya padahal berbeda-beda kekuatannya. Maka berlakulah bijaksana. Nah kalau ada bisikan, perbaguskan bacaanmu, perbagus bacaanmu. Ya, segera ditepis, pokoknya saya baca semaksimalnya, semampunya. Nanti diperbagus, pengen nada tinggi, ratakan fales tadine, beliru. Pokoknya sesuai dengan apa yang Allah berikan pada kita. Apakah termasuk riya? Tidak, wong nyatanya jenengan sudah berusaha menepis bisikan setan itu. Memang setan itu musuh yang nyata bagi kita. Dia akan terus datang. Apapun kebaikan yang kita lakukan, di situ akan ada bisikan setan. Ibaratnya dia ini masuk ke dalam aliran darah kita. Bisikannya sangat cepat maksudnya. Dan terus menerus tidak akan pernah berhenti. Aliran darah itu kan mengalir terus dan cepat alirannya. Begitulah bisikan setan. Setan itu masuk ke dalam tubuh manusia majrod dam, seperti masuk dalam aliran darah. Bukan berarti kerasukan setan kesurupan, bukan. Jadi bisikan setan itu sangat cepat, sangat dekat dan terus akan mengalir bisikan itu sebagaimana aliran darah. Ya, selama kita masih hidup menjadi orang Islam, selama itu setan masih akan membujuk rayu kita. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Perlakukan dia sebagai musuhmu, jangan diikuti. Ya, insya Allah tidak termasuk riya. Ada lagi? Ikhlas karena Allah adalah dari hati. Apabila yang kita perbuat sudah berusaha untuk ikhlas, tetapi dikira orang lain belum ikhlas, apakah yang kita lakukan masih tergolong ikhlas, Ustaz? Ikhlas insya Allah. Ya, itu kan perkiraan orang lain. Nah sekarang dipahami dulu ikhlas itu apa. Ikhlas itu mudah kita ucapkan. Namun makna ikhlas itu apa? Ikhlas itu dia berasal dari akhlaso. Orangnya disebut mukhlis, sifatnya disebut ikhlas. Kalau khalaso itu murni, orangnya disebut khalis. Berkali-kali pernah kita contohkan. Misal di dalam gelas ini ada air, dia tidak ada kotoran sedikit pun di dalamnya. Maka air ini khalis. Jadi murni airnya. Kemudian ketika tutup kita buka, masuklah kotoran di dalamnya. Ketika kita mau memurnikan air ini lagi, maka kita disebut mukhlis, berusaha mengambil kotoran agar airnya kembali menjadi jernih, menjadi murni. Maka ada usaha. Setiap ada usaha, hurufnya di depan ditambahi hamzah. Khalasa menjadi akhlaso. Itu berarti ada usaha dari diri kita. Bagaimana biar betul-betul murni kebaikan itu kita lakukan hanya untuk Allah. Seperti istiqomah. Istiqomah itu satu akar dengan qoma. Qoma ini tegak, lurus, sempurna. Itu makna qoma. Kemudian menjadi istaqoma. Orangnya disebut mustaqim, sifatnya istiqomah. Lah, setiap ada tambahan huruf dalam bahasa Arab berarti mengandung makna ada usaha dari
manusianya. Qoma menjadi istaqoma, tambahi hamzah sin ta menjadi istaqoma, yastaqimu istiqomatan. Maka ada usaha. Nah sekarang panjenengan ikhlas, sudah maksimal belum usaha untuk menjadi seorang mukhlis? Sudah maksimal belum berusaha agar semua kebaikan yang dilakukan itu betul-betul murni hanya untuk Allah? Kalau memang sudah dilakukan dengan maksimal, apa kata orang? Jangan dirisaukan, tidak usah digubris. Orang mau mengatakan, "Oh, kamu belum ikhlas," tidak apa-apa. Yang kita butuhkan penilaian dari Allah, bukan penilaian dari manusia. Syaratnya saja kita penuhi, sehingga kita betul-betul berusaha melawan penyakit hati yang menghalangi kita biar tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas, maka kita tidak bisa menjadi seorang mukhlis. Maka usaha harus terus dilakukan, berubah. Setiap datang bisikan setan, lawan bisikan itu, jangan diperturutkan. Insya Allah dengan demikian bisa betul-betul ikhlas melakukan kebaikan hanya untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Ya, ada lagi. Jika kita beribadah menurut tuntunan dari sahabat Rasulullah SAW, apakah tidak diterima, Ustaz? Contohnya, saat ibadah sholat Jumat adanya 2 kali, seperti yang dilakukan di zaman Khalifah Utsman, Ustaz. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wajib bagimu mengikuti sunnahku, yaitu sunnah Rasulullah, dan sunnah-sunnah khalifah yang lurus, yang terus menerus menetapi petunjuk kebenaran agama ini. Kalau mengikuti asar dari sahabat, beliau itu sebaik-baik generasi sesudah generasi para nabi, para rasul. Khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu kata Nabi, kemudian generasi sesudahku, yaitu para sahabat, dan generasi sesudah para sahabat, yaitu tabi'in. Itu kata Nabi. Dan para sahabat Nabi ini mendapatkan keridhaan dari Allah. Coba dibuka itu At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Ya, semua sahabat Nabi mendapatkan keridhaan dari Allah dan disiapkan oleh Allah surga.
Yang paling tahu agama ini setelah Nabi yaitu para sahabat-sahabat beliau. Adapun seperti tadi adzan 2 kali di zaman Khalifah Utsman, memang itu tidak pernah terjadi di zaman Nabi. Tetapi ketika beliau melakukan itu, sahabat-sahabat Nabi yang lain masih banyak yang hidup dan mendiamkan. Itu namanya ijma'us sahabah, kesepakatan para sahabat, dan itu benar dalam agama. Ijma'us sahabah. Dan yang dipakai oleh MTA, ijma' ini adalah ijma'us sahabah. Jadi kesepakatan yang dilakukan oleh para sahabat. Di zaman Nabi belum pernah dilakukan. Sepeninggal Nabi ada salah satu sahabat beliau yang melakukan. Sahabat-sahabat yang lain masih banyak yang hidup. Mengetahui hal itu tidak menolak, hanya mendiamkan. Maka itu dinamakan ijma'us sahabah. Maka benar mengikuti sahabat, karena sahabat itu mengikuti Nabi. Dan itu sebaik-baik generasi sesudah generasi Nabi. Ya, ada lagi. Bagaimana amalan sedekah dari seseorang yang dalam menyerahkan sedekahnya ia juga bilang minta didoakan atas kesulitan-kesulitan yang dihadapi agar dimudahkan dan diberi jalan keluar oleh Allah. Apakah sedekah yang seperti ini juga terkabul, Ustaz? Insya Allah kalau memang niatnya ikhlas karena Allah juga diterima oleh Allah. Dengan catatan barang atau apa yang disedekahkan itu baik, didapat dari hasil yang halal dan thayyib. Kemudian setelah diberikan tidak mengundat-ngundat pemberian. Kemudian sedekahnya bukan karena riya. Tapi kalau dia memberikan sedekahnya, kemudian besok ketemu lagi, aku sudah mbok doakan belum? Kan kemarin sudah tak beri. Nah, ini tidak diterima. Kenapa? Karena dia mengundat-ngundat, menyebut-nyebut pemberian. Coba diingat ayatnya itu, Al-Baqarah 264. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ini ya, diperhatikan betul artinya, biar sedekah kita diterima oleh Allah. Ada hal-hal yang menghalangi sedekah kita diterima Allah menurut ayat ini. Maka hal-hal yang terlarang itu jangan sampai kita lakukan. Kalau kita lakukan satu saja, sedekah kita tidak akan diterima. Mari. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Ah, ini dulu. Hai orang-orang yang telah mengaku beriman, la tubtilu shadaqatikum. Hai orang-orang yang merasa jiwanya ada iman, jangan kamu batalkan pahala sedekahmu. Dengan apa sedekah itu bisa batal? Bil manni wal adha. Yang pertama dengan mengundat-ngundat sedekah, menyebut-nyebut sedekah, menyebut-nyebut pemberian. Kalau kita memberi, begitu sudah lepas dari hak kita, milkiyah sudah berpindah ke orang lain, maka segera lupakan. Misal
saya memberi seseorang, berarti milkiyah barang ini sudah berpindah kepada orang yang saya beri. Seharusnya segera dilupakan, karena itu sudah bukan menjadi milik kita. Kalau kita ingat-ingat, ketemu orangnya, wah kamu saya mintai tolong saja nggak mau, padahal seminggu yang lalu loh, kamu antara hidup dan mati, tak tulungi. Kamu nggak bisa makan, saya kirim makanan. Kamu nggak punya uang, saya beri uang. Sekarang saya hanya minta tolong, dan ringan permintaan tolong ini, kok kamu nggak mau? Wes nek ngono ra arep tak kei meneh. Ini berarti menyebut-nyebut pemberian. Kalau tidak begitu, napa jenengan boten kemutan? Apa jenengan tidak ingat 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu saat pandemi misalkan, jenengan suatu keluarga terkena semua, positif semua, sing ngurusi sinten? Yang ngurusi jenengan dan keluarga, ngirim makanan, ngirim obat itu siapa kalau bukan saya? Apa panjenengan begitu mudahnya melupakan pemberian saya? Padahal 2 tahun yang lalu. Belum lagi jenengan pun kesupen, sudah lupa 10 tahun yang lalu, masih ingat ternyata yang memberi. Pernah saya beri uang 1 juta. Wekdal menika panjenengan dioyak-oyak Bang Titil. Jenengan sampai ketakutan di rumah sendiri. Delik terus, ra tau weruh srengenge. Ya toh, pergi sebelum matahari terbit, pulang setelah matahari terbenam, menghindari Bang Titil. Jenengan saya beri 1 juta, saya lunasi semua hutang Bang Titil itu. Lah sekarang saya kesulitan, saya pinjam uang jenengan 200.000 saja nggak diberi. Padahal dulu saya minjamin jenengan, memberi malah itu 1 juta. Nah, saat itulah kita mengungkit seperti itu, langsung oleh malaikat, dos pundi Gusti Allah wis coreten kuwi. Pahala sedekahe coreten. Langsung coret, ditipek, dibrusak, wis ra enek meneh kan. Itu yang pertama. Yang kedua, penghalang sedekah kita diterima, wal adha. Kita memberi tapi dengan menyakiti hati penerima. Tahu saudara kita kesulitan, kita membantu, misalkan memberi uang, tapi dengan ucapan yang menyakitkan. Nih kali ini kamu saya bantu. Wong kok mung kaya kere lempoh kan itu. Memberi tapi mengeluarkan kalimat yang menyakitkan. Mongok lumuhe kaya ngono. Wis iki terakhir. Ini kamu saya bantu. Tapi kamu jangan seperti kere lempoh seperti itu. Nah, pemberian yang tidak ada pahalanya. Tidak ada pahala kebaikan di sisi Allah. Ini 2 sebab terhalangnya sedekah diterima oleh Allah. Yang pertama mengungkit-ungkit pemberian, yang kedua memberi dan menyakiti hati penerima. Kemudian lanjut. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang ketiga, sebab ketiga sedekahnya karena riya. Misalkan jenengan Jumatan, lewat kotak infak di depan jenengan, karena mau masukkan yang warnanya merah, itu pakai dehem-dehem sih. Biar orang lain melihat. Orang lain melihat, dilihat, warna merah kayak kandeli, nganti bolongannya rasa sedeng. Sehingga jangan masukkan 1 persatu. Dilihat orang lain. Tujuannya, wong sugih.
orang kaya. Orang kaya yang dimasukkan warna merah. Terus jenengan melihat yang samping jenengan, dia ditutup-tutupi, wah paling 2.000 kuwi. Makanya ditutupi mau memasukkan. Karena malu dilihat, apalagi saya di samping saya memasukkan warna merah. Kayak kono mung 2.000, 5.000 ya isin mesti ditutupi. Nah, ini tujuannya untuk riya. Ya sedekah, infak tapi tidak diterima. Sama atau kita membantu orang lain tapi dicerita-cerita kening dindi. Orang lain tidak tahu. Kesana kemari kita bercerita. Apalagi kalau pagi-pagi itu ibu-ibu baru beli sayur, sedang ngerumpi. Ini ibu-ibu di luar sana, bukan di sini. Di luar sana itu maksudnya bukan di luar gedung ini, jauh di sana ya. Jauh di sana. Jadi sambil belanja, ngerumpi sayur-sayur, Bu jenengan ngertos mboten. Fulanah lho kalau wingi sudah saya bantu. Alhamdulillah Allah ringankan hati saya untuk membantu fulanah. Lenten napa to? Putrane sakit ndak bisa berobat. Alhamdulillah sudah saya bantu. Kemudian ketemu orang lain tidak tanya, diceritake meneh. Biaya rumah sakit putrane fulanah itu saya loh yang nanggung. Karena saya itu ingin kebaikan, ini harta dari Allah, harus saya belanjakan di jalan Allah. Maka saya gemar membantu. Ini tujuannya apa? Tujuannya apa? Maka kalau sudah, ya sudah, diam saja. Orang enek pertanyaan, enek jawaban. Kan aneh. Nggak ada pertanyaan tapi ada jawaban. Kayak jawabannya ini ngendi-ngendi. Setiap ketemu orang diceritani terus. Ini riya. Maka pahalanya tidak akan diterima oleh Allah. Pahala dari sedekah yang karena riya. Terus sebab keempat penghalang sedekah itu infak sedekah, pemberian dari orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini sebab keempat. Banyak orang di luar Islam yang membantu, tetapi dia mengira akan mendapatkan pahala di akhirat nanti, tetapi hanya seperti fata morgana a'maluhum kas-sarab. Fata morgana itu orang kalau kehausan, jenengan pas Ramadan siang hari itu di jalan yang panas, terik, di depan seperti ada air. Ketika dekat ternyata nggak ada air. Itulah fata morgana. Orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir mengira bahwa dengan dia memberi, membantu, dia akan dapatkan pahala kebaikan di sisi Allah di akhirat kelak. Sampai di sana dia tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena dia di dunia tidak iman pada Allah, tidak iman pada hari akhir. Bagaimana mungkin mengharapkan pahala dari Allah yang tidak dia imani? Kan tidak mungkin. Nah, terus maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Famathaluhu kamathalis safwanin alaihi turab fa'asabahu wabilun fatarakahu saldah la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. 4 orang yang melakukan pelanggaran sedekah tadi, menerjang larangan-larangan terkait dengan sedekah, dia mengungkit-ungkit, dia menyakiti hati penerima, dia sedekah biar dipuji manusia,
dia sedekah tanpa landasan iman dan takwa kepada Allah dan hari akhir, keempat-empatnya ini seperti batu licin yang diterpa hujan lebat. Di atas batu itu ada debu. Maka Allah membuat gambaran yang bisa kita pahami dengan mudah. Ada batu, kemudian di atas batu itu ada debu, kemudian turun hujan yang sangat lebat. Kira-kira debunya itu masih ada atau tidak? Sudah hilang tanpa bekas, sehingga batu itu kembali menjadi licin, tidak ada debu lagi. Itulah gambarannya. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Mereka tidak mendapatkan apa-apa atas usaha sedekah infak yang telah mereka keluarkan. Hanya gara-gara mengungkit, menyebut-nyebut, hanya gara-gara menyakiti hati penerima, hanya ingin dipuji orang, tanpa landasan iman pada Allah dan hari akhir. Maka semua sedekah, infak, pemberian, bantuan dan lain sebagainya hilang tanpa ada bekasnya sedikit pun di sisi Allah. Seperti batu di atasnya ada debu, terkena hujan lebat, maka debunya menjadi hilang semua, batu itu pada akhirnya licin kembali. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang-orang yang kufur. Ternyata salah satu sifat kekufuran, meski dia masih ngaku sebagai orang Islam, kalau dia sedekah mengungkit-ungkit, itu ternyata disebut oleh Allah sifat kufur. Meski dia tetap Islam, namun dia memberi mengungkit-ungkit, berarti ada sifat kufur, menutup kebenaran. Karena kebenaran dari Allah, memberi jangan diungkit, itu kebenaran dari Allah. Kok dia memberi namun mengungkit, berarti dia menutup kebenaran dari Allah. Orang yang menutup kebenaran dari Allah ini disebut kafir. Meskipun dia masih Islam, namun kalau dia memberi dan mengungkit, berarti di hatinya ada sifat kufur. Dia memberi menyakiti hati penerima, berarti dalam hatinya bersemayam sifat kufur. Dia memberi namun dengan tujuan riya agar dipuji, berarti hatinya ada penyakit, yaitu sifat kufur. Apalagi dia memberi tanpa landasan iman dan takwa. Maka hati-hati Bapak Ibu, ya. Kalau sudah memberi, sudah lupakan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi lupakan. Karena itu sudah bukan milik kita. Barang yang sudah kita berikan, uang yang sudah kita berikan, itu sudah bukan milik kita. Maka jangan diingat-ingat. Jangan mengingat sesuatu yang sudah bukan milik kita. Begitu lepas dari milkiyah kita, ya sudah, itu milik saudara kita, maka sudah segera lupakan dari ingatan. Karena kalau terus diingat-ingat, potensi besar pahala sedekahnya menjadi lenyap. Bahkan dikatakan oleh Allah, hati kita ada sifat, ada penyakit hati, yaitu sifat kufur itu. Ya, kalau yang dipertanyakan tadi, yang sedekah seperti itu mohon didoakan, ya panjenengan terima, kemudian doakan. Apakah sedekahnya diterima tergantung niatnya untuk apa, yang maha mengetahui Allah. Selama pelanggaran-pelanggaran, sebab-sebab terhalangnya sedekah ini tidak dilakukan, insya Allah diterima oleh Allah. Ya, ada lagi. Amal perbuatan tergantung niatnya. Apabila kita mau berbuat tetapi tidak jadi, apakah sudah dicatat perbuatan baik? Dan apakah sholat ahli bid'ah itu diterima oleh Allah, Ustaz? Mudah-mudahan Al-Ustaz senantiasa diberi kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Amin ya. Panjenengan juga semuanya, keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran, hamba-hamba Allah yang beriman dimanapun berada,
Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan rahmat dan ridha Allah. Kalau mau melakukan sesuatu, jenengan misalkan niat untuk sholat, mau sholat duhur berjamaah di masjid, tetapi ternyata sholatnya di rumah, apakah kemudian mendapatkan pahala seperti sholat jamaah di masjid? Ya tidak. Ya tidak. Panjenengan niat mencuri misalkan, tetapi tidak dilakukan, tidak jadi dilakukan, apakah berdosa? Tidak. Ya, tidak. Jadi amal itu tergantung niatnya. Kalau sudah dilakukan, sekalipun niatnya untuk bekerja, jenengan judi, niatnya untuk maisah, sedangkan bekerja itu perintah Allah, judi larangan Allah. Mau kemana? Sik, botoan sik, nyambut gawe. Mau kemana nyambut gawe tadi bandar judi? Ya toh, dapat penghasilan, sekalipun niatnya untuk memberi nafkah keluarga, tetap dosa. Tetap dosa. Tetapi begitu niat, kemudian sadar bahwa maisir judi ini sangat-sangat dilarang dalam agama, dilaknat oleh Allah, sehingga tidak jadi berangkat judi, maka tidak jadinya itu berubah menjadi pahala, karena tidak jadi melakukan perbuatan terlarang. Nah kemudian, apakah sholatnya ahli bid'ah diterima oleh Allah? Diterima dan tidaknya yang tahu hanya Allah. Kita tidak bisa menilai. Selama sholatnya benar, sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah, niatnya hanya untuk Allah, insya Allah diterima. Perkara bid'ah dan lain sebagainya, urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita terhadap bid'ah itu, ya, kita tinggalkan, sudah, itu kewajiban kita. Perkara ada orang yang melakukan bid'ah, sudah, itu urusannya dengan Allah, kita tidak usah ngurusi. Kita urusi diri kita dan keluarga, jangan sampai diri kita dan keluarga kita melakukan perkara-perkara bid'ah. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau ada tetangga yang melakukan praktek bid'ah, ya urusan dia, bukan urusan kita. Pokoknya jaga diri kita, keluarga kita dari api neraka. Nanti urusan dia dengan Allah. Sholatnya bagaimana? Insya Allah kalau memang sesuai dengan apa yang dituntunkan Rasulullah, dengan toharoh, bersuci, wudhu dan lain sebagainya, kemudian sholat dan sholatnya benar, insya Allah diterima. Tentang sholat seseorang diterima atau tidak, itu urusan Allah. Ya, ada lagi. Apakah kata berperang di dalam hadis halaman 4 itu bisa dikiaskan dengan jihad-jihad yang lain selain perang? Contohnya membersihkan majelis, kerja bakti dan lain sebagainya, Ustaz. Bisa. Bisa. Jadi kata perang di situ tidak harus perang. Sekarang kondisinya tidak perang, alhamdulillah. Artinya dikiaskan dalam kesungguhan. Dalam kesungguhan kita bermujahadah, bersungguh-sungguh fisabilillah. Membela agama Allah, tegakkan kebenaran, sampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Jadi apapun yang terjadi, bersungguh-sungguhlah dalam menyebarluaskan aturan agama Allah ini. Kalau itu dari Quran, katakan itu dari Quran, jangan ditutup-tutupi. Kalau itu dari hadis-hadis Rasulullah yang sahih, katakan itu dari hadis Nabi yang sahih, tuntunan Rasulullah. Sekalipun semua manusia tidak menyukai
ada orang yang menyuarakan Quran Sunnah, kebenaran agama Allah ini dengan kesungguhan dan apa adanya. Maka sampaikan terus. Dan mujahadahlah fisabilillah. Misalkan panjenengan rawuh ke sini, safar, datang ke majelis taklim. Itu tujuannya hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Jangan biar dipuji tetangganya. Oh, fulan sregep ngaji. Fulan sregep datang ke MTA untuk ngaji setiap Ahad. Ora pengen piknik. Pikniknya ke majelis ilmu. Nah, itu berarti jenengan rawuh ke sini sudah lelah, nggak dapat apa-apa. Wis nek ngono tak rasah teko weh. Apa begitu? Bukan begitu pola pikirnya. Kalau sekarang masih ada niatan agar dipuji, maka dirubah niatnya. Dirubah. Berperang di sini tidak harus berperang. Tetapi kalau nanti seandainya naudzubillah tiba-tiba suasananya perang, tak dipanggil untuk berperang, maka berperanglah untuk menegakkan kalimat Allah. Jangan berperang untuk pujian, jangan berperang agar dikatakan pahlawan, jangan berperang membela golongan. Poneh membela partai, perang membela partai, yes. Muspro, sia-sia. Sia-sia perang membela partai. Sia-sia sudah. Hidupnya sia-sia. Kalau memang harus berperang betul nanti, maka belalah agama Allah, tegakkan kalimat Allah ini. Nah, sekarang alhamdulillah negeri kita jauh dari kata perang. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Maka jihad di sini, perang di sini bisa diartikan saat ini kita lawan hawa nafsu kita sendiri. Bagaimana kita bersungguh-sungguh bisa ngaji hanya untuk Allah, kita melakukan kebaikan, kita datangi sholat-sholat berjamaah di masjid, kita perang lawan kemalasan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ke masjid untuk Allah, jangan untuk dikatakan sebagai orang soleh oleh tetangga kanan kirinya. Kayak contonen Pak Kai, contonen Mas man nyonto Bapak Nikol. Niku 5 waktu jamaah ke masjid delalah panjenengan sedang lewat depan rumahnya dengar ternyata wah jenengan dijadikan contoh kebaikan. Bar kuwi jalannya seperti melayang-layang. Wah tambah membusungkan dada begini. Menjadi jumawa. Nah, berarti sudah salah niat kalau seperti itu. Ya bisa ini kiaskan ke dalam mujahadah fisabilillah.